wisata itu tidak harus punya gunung, tidak harus punya pantai. Lapangan pun bisa jadi wisata, sawah pun bisa jadi wisata. Contohnya di wisata Pujon itu ada wisata sawah. Banyak contohnya. Bahkan jangan kita mencontoh ke Malang, di Kabupaten Bangkalan tempat sampah pun jadi wisata. Itu contohnya Telaga Biru. Pantai Biru itu sangat sangat kreatif dan sangat visioner kepala desanya itu. Dia mengembangkan Desa Telaga Biru ya? Ya, Desa Pantai Biru. Desa Telaga Biru dan nama wisatanya Pantai Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa dengan saya Ilham Haris di acara Cerdasan Pemirsa. Hari ini saya sengaja mendatangi ruang Kepala Dinas Pariwisata karena sudah lama saya tidak berbicara masalah wisata Kabupaten Bangkalan. Sampai di mana capaiannya dan apa yang akan dicapai setelah ini. Saya ingat tim Link Cerdasan terakhir bicara masalah pariwisata Bangkalan saat ada launching Bukit Ancir 1 bulan kemarinan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakakku? Alhamdulillah, ini baru kali ini kita akan membicarakan lagi terkait dengan urusan potensi wisata di Kabupaten Bangkalan. Pak Kadis, sebetulnya Pak Kadis di pariwisata Kabupaten Bangkalan ini sudah berapa tahun ya? Sekitar hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Ya, sudah 2019 berarti ya dulu ya? 2019. Pak Kadis, ceritakan dong sebelum kita berbicara masalah apa capaian selama 3 tahun dan apalagi yang ingin dicapai oleh Pak Kadis. Kondisi saat Pak Kadis masuk ke sini, pariwisata di Kabupaten Bangkalan itu seperti apa dan di mana saja sebetulnya yang ada? Iya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa diamanahkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi saya dan ilmu baru. Ilmu baru ya? Ya, siap. Karena saya harus memfasilitasi teman-teman pengelola tempat wisata dan juga memfasilitasi budaya dan mendata semua benda-benda bersejarah, budaya-budaya yang ada di Kabupaten Bangkalan, makanan-makanan khas Kabupaten Bangkalan, produk-produk lokal yang bisa dijadikan oleh-oleh di Kabupaten Bangkalan, serta potensi-potensi wisata yang ada di Bangkalan. Alhamdulillah, ternyata di Kabupaten Bangkalan ini banyak sekali potensi-potensi yang potensi wisata ya, yang bisa dikembangkan, baik itu wisata, budaya, makanan khas, kulinernya, terus juga religinya juga banyak di sini. Selain ikon kita Syekhona Muhammad Holil, juga ternyata banyak makam-makam bersejarah yang didatangi oleh peziarah selain dari Kabupaten Bangkalan, di luar Kabupaten Bangkalan sangat banyak yang datang ke sini. Oh iya, seperti bahkan rombongan-rombongan Air Mata, kuburan tua ya Bangkulon itu. Iya, Bangkulon, Air Mata Epu, terus Makam Agung Arosbaya maupun Makam Agung yang ada di Kecamatan Belega. Ya, banyak sekali potensi yang di sini. Itu sebetulnya kan Pak Kadis. Wisata-wisata yang diceritakan Pak Kadis barusan itu adalah dengan sendirinya adalah tanpa disentuh oleh pemerintah pun itu sudah menjadi wisata tersendiri karena memang ada banyak kepercayaan dari publik dan khususnya kenapa datang ke sana dan lain sebagainya. Yang potensi wisata waktu Pak Kadis tahun 2009 hadir ke sini yang mendapatkan sentuhan dari pemerintah sendiri terkait dengan urusan wisata bukan religi ya, wisata apa namanya Pak Kadis kalau wisata alam. Wisata alam itu bagaimana kondisinya waktu itu Pak Kadis? Ya, pertama saya datang ke sini itu wisata cuma ada 4. Yang pertama TRK sendiri. Oh iya TRK. Itu pun ya kurang baik lah tereksplorasi ya. Yang kedua Museum Cakraningrat ini. Museum yang dikelola di Subutpar juga. Terus yang ketiga ada Gua Pote. Gua Pote itu. Iya. Terus yang keempat ada wisata Mangrove Labuan. Itu sebelum saya sudah ada itu. Sudah ada itu Mangrove Labuan. Iya, ada 4 wisata itu ya. 4. Alhamdulillah setelah kami di sini dan kami membentuk tim di sini,
Yang pertama tim dokumentasi, yang kedua tim verifikasi data. Nah, dua tim ini bergerak untuk mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan selama tahun 2019 dulu itu, Iya. itu kerjaan awal. Siap, awalnya kita mendata semua potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan, ternyata sangat banyak potensinya. Bahkan Kabupaten Bangkalan ini secara letak dan strategis, ini Strategis, ya? paling strategis ya. Karena merupakan pintu gerbang Madura. Nah. Yang kedua, dengan adanya Suramadu ini, Kabupaten Bangkalan ini berkesempatan untuk didatangkan orang banyak, didatangi orang banyak. Ya. Sehingga Wisatawan. ketika orang itu pengen lihat Suramadu, pengen ke Sehona Muatolil, pengen ke Sinjai, itu mau tidak mau harus lewat Bangkalan. Dan mereka ketika mau ke Sumenep, mau ke Pamekasan, mau ke Sampang itu harus lewat Bangkalan juga. Jadi Bangkalan itu sudah menjadi letak yang paling strategis. Sangat strategis, potensial banget untuk bagaimana mengundang menjadi magnet tersendiri untuk para wisatawan ya. Iya, betul, di luar daerah. Betul. Dari kondisi yang dulu semacam itu, setelah melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata setelah melakukan pendataan itu, dan hari ini sudah berkembang tidak sebagaimana waktu Pak Kadis masuk pertama ke sini? Iya, alhamdulillah setelah kami mendata dan mencatat, meregister potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan, kami melakukan pendekatan dengan stakeholder atau pemerintah yang ada di bawah. Dalam hal ini kepala desa. Kami melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman bahwa ketika desa itu tidak membangun pariwisata, maka desa itu menurut kami tidak akan menjadi desa maju maupun desa mandiri. Tadi bukan waktu pendekatan kepala desa itu bukan untuk apa-apa bagaimana jabatan kepala desa 9 tahun untuk 15 tahun ya? Oh, enggak ikut-ikut itu. Enggak ikut-ikut itu. Lanjut. Kami melakukan pendekatan dalam hal ini untuk pembangunan pariwisata di setiap desa. Iya. Ada beberapa desa memang menyampaikan kepada kami, Pak Kadis, gimana kalau desa saya tidak punya pantai? Kami juga tidak punya kekayaan alam yang bagus, tidak punya gunung, tidak punya bukit yang view bagus. Oh, jangan khawatir Pak Kades, karena wisata itu tidak harus punya gunung, tidak harus punya pantai. Lapangan pun bisa jadi wisata, sawah pun bisa jadi wisata. Contohnya di wisata Pujon itu ada wisata sawah. Banyak contohnya. Bahkan jangan kita mencontoh ke Malang, di Kabupaten Bangkalan tempat sampah pun jadi wisata. Itu contohnya Telaga Biru. Pantai Biru itu sangat kreatif dan sangat visioner kepala desanya itu. Dia mengembangkan Desa Telaga Biru ya? Ya, Desa Pantai Biru. Desa Telaga Biru dan nama wisatanya Pantai Biru. Pantai Biru. Oh, saya sempat ke sana juga dulu. Ya, alhamdulillah. Itu berdiri setelah Pak Kadis ada di pariwisata ya? Iya. Sebelumnya belum ada ya? Belum. Ya, alhamdulillah Desa Telaga Biru itu dia mengembangkan konsep wisata yang mengedepankan potensi-potensi lokal seperti batik Tanjung Bumi. Terus yang kedua ada kapal Sarimuna. Terus yang ketiga dia mengeruk tanahnya menjadi danau sendiri. Menjadi danau sendiri. Kolam akhirnya difasilitasi oleh bebek-bebekan itu sama air di atas air itu. Artinya potensi wisata justru sangat saling mendukung di situ, yang meskipun sebelumnya kalau batik Tanjung Bumi kan sudah ada. Sudah ada ya. Mendukung. Jadi itu menjadi bagian untuk saling melengkapi dari kreasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Telaga Biru ya. Telaga Biru. Yang lain Pak Kadis? Yang lain juga ada Pantai Telango. Oh ya, Telango. Ya. Sempat viral ini Telango. Ya, Pantai Telango. Pantai Telango ini sangat luar biasa. Yang awalnya hanya dia mengutamakan pasir dan pantai yang sangat indah, bahkan menurut kami sama dengan pantai di Lombok itu. Akhirnya disupport sama Kelebunnya, dia beli beberapa wahana permainan seperti tulisan Pantai Telango, terus sepeda boot yang ada di atas di
pantai Pasir itu ya? di pasir. Terus ada beberapa wahana-wahana permainan juga dia mengonsep kuliner-kuliner, bahkan para pedagang yang ada di sekitar Pantai Telangu itu orang-orang yang ada di Desa Telangu untuk dijadikan kuliner di atas pasirnya itu. Itu salah satu contoh dari bagaimana sentuhan Pak Kadis untuk bagaimana menginspirasi Iya. pemerintahan desa untuk bagaimana mengeksplorasi potensi desanya Pak Kadis ya. Iya. Ada Telang, ada Telaga Biru dan yang lain-lain gitu ya. Kalau ke arah selatan ini, selatan ke Di tengah dan selatan utara. banyak juga. Yang pertama itu ada Dermaga Rindu, yang kedua ada Pantai Rindu. Terus ada juga kuliner di atas pantai juga, itu namanya Kutai Sukbar. Kutai Di Sukbar, buku ini lengkap sebenarnya. Ya, ya, ya. Di buku ini sebenarnya lengkap, ada Kolam Sungai renang juga Amazon. di anu itu juga di Kebanya tuh ada Pak Kadis ya. Kolam Ya. renang itu ada juga kan? Di Kuanyar juga ada kolam renang, Bumi Anyar juga ada banyak kolam renang. Itu Impian Maya Kuanyar namanya. itu kan pribadi kan, artinya bagian dari bagaimana sentuhan agar ada semacam kesadaran berpariwisata. Iya, betul, dari betul. Pak Iya. Kadis. Iya. Di Kewanya itu sebetulnya ada Pantai Rongkang, dan yang setiap tahun itu biasanya kalau masyarakat Serabi Timur kalau bulan Telasan Topat berbondong-bondong ke sana Pak Kadis. Itu bagaimana Pak Kadis? Mau dikembangkan apa gimana Pak Kadis? Pantai Rongkang itu sebenarnya potensi besar, karena setiap ada momen-momen besar seperti hari raya, seperti tahun baru, itu banyak sekali kaula muda itu bermain di sana, berkunjung Tapi ke sana. itu sebetulnya banyak wisata domestik sebetulnya, bukan Iya, dari domestik luar. lokal. Iya. Tapi kalau melihat potensi dan kelayakan wisatanya, di sana hanya mengandalkan pinggir pantai saja. Oh, yang lain nggak ada Iya, view-view yang lain nggak ya? ada view Yang bisa lain. dijual. Tidak berpotensi besar lah, kalau menurut kami. Jadi kalau menurut kami seandainya itu dikembangkan, maka 1 tahun itu sudah sepi lagi. Kasihan. Iya, kurang besar potensinya. Pak Kadis, saya melihat di daerah sini juga, daerah kota juga, Iya. ada pantai susur sungai, ada wisata susur sungai, dan hari ini saya melihat ada bangunan yang sangat luar biasa progresif di Martajasa di sebelah baratnya Makbaroh itu sekarang kayaknya sudah menjadi wilayah wisata baru kayaknya Pak Kadis. Itu apa Pak Kadis? Yang di mana? Di sebelah baratnya Makbaroh, Syekhona Omar Khalil. Oh, di sana ada Long Gledek. Long Gledek. Sungai Amazon. Iya. Sungai Amazon. Di sana itu ada kerjasama antar desa, antara desa Martajasa dan desa Keramat. Dua desa bergabung. Dua desa bergabung untuk mengelola tempat wisata yang sama, yaitu Sungai Amazon. Cuma dua desa ini saling membantu dan Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jadi ada paket wisata di sana. Di sana itu kita ada peluang besar, yaitu makam Syekhona Khalil yang didatangi ribuan tiap hari. Jadi setiap orang habis ziarah dari Syekhona Khalil itu menanyakan tempat wisata di mana di Bangkalan. Akhirnya untuk menangkap peluang itu, dua desa ini membangun tempat wisata. Pak Kadis, di situ itu sebetulnya kan murni swadaya masyarakat. Siap. Dulu itu sempat ada anggapan ya dulu bahwa untuk bagaimana mengeksplorasi potensi wisata itu banyak yang justru disulitkan dengan perizinan. Nah, setelah Pak Kadis ada di pariwisata ini, kan banyak nih tadi yang diceritakan perizinan kepariwisataan ini dipermudah atau memang dibebaskan begitu saja Pak Kadis? Yang pertama, kita kawal perizinannya. Setelah mereka membangun tempat wisata, kita langsung bentuk koordinator dan koordinator Pordawis, sehingga kita kawal sendiri perizinannya sampai mereka mengantongi Dinas Pariwisata maksudnya? Iya, kami yang kawal sendiri. Artinya bukan pengelola sendiri yang sibuk riwariwi ke sana kemari, justru Ya, ini memang kesibukan itu memang harus dilalui, memang harus ke perizinan, memang harus. Terus ke ngurus NPWP, memang harus NPWP, terus ngurus ininya ke Dispenduk juga melalui KTP, ininya atas nama siapa, ininya pengelolanya atas nama. tapi itu semua dikawal oleh kami. Dinas Semua. Pariwisata. Siap. Oh, itu salah satu mungkin pemicunya kenapa ada merumput
Iya, merumput potensi-potensi wisata sebelumnya yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah sekarang sudah banyak yang muncul ke permukaan. Yang muncul. Pak Kadis dari keberhasilan ya untuk bagaimana mentertarikkan orang-orang di desa, kepala desa, orang-orang yang mempunyai semangat untuk membangun sebuah pariwisata seperti kalau Kadis itu Gua Poten macamnya itu Mbak Mustafa. Mbak Mustafa. Iya, Mbak Mustafa. Untuk selanjutnya tahun 2003 ini apa target yang belum dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang akan dicapai untuk tahun 2003 ini? Apa hanya pemasarannya saja karena sudah kadung banyak? Apa ada potensi wisata yang lain yang ingin juga dimunculkan lagi? Atau bagaimana untuk tahun 2003? Yang pertama kita ingin menyeimbangkan antara pengelola tempat wisata dan pelaku ekonomi kreatif, dalam hal ini pelaku UMKM ya, UMKM. Terus juga kita itu kan kekuatan besar kita itu kan ada di kuliner sebenarnya. Kuliner kita itu sangat kuat. Bebek ya. Iya, bebek kita itu sangat kuat. Sudah menjadi ikon bebek. Sudah menjadi ikon. Bahkan Provinsi Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Timur ini menjadikan pusat kuliner Jawa Timur itu ada di Kabupaten Bangkalan. Iya, kekuatan besar di Kabupaten Bangkalan itu. Kalau alamnya kita memang kalah dengan Malang, dengan Banyuwangi, karena kalah dingin kita. Kan dingin aja sudah kalah. Karena ini panas terus, Pak. Panas, iya. Tapi kekuatan besar yang ada di kita itu, kekuatan besar itu ada di dua jenis potensi wisata. Dua wisata. Yang pertama kuliner, yang kedua itu religi. Iya, religinya. Itu dua itu. Jadi dari dua itu sebetulnya bagaimana dibangun dari dua kekuatan ini sebetulnya bagaimana dieksplorasi oleh Dinas Pariwisata agar bisa untuk saling melengkapi pada potensi-potensi wisata yang lain. Iya. Jadi peluang ini sangat kita harus tangkap gitu, peluang besar ini. Jadi konsep kemarin kita kan juga melibatkan UTM untuk menjadi tenaga ahli pariwisata. Ya. Bahkan dikomandani langsung oleh Pak Rektor UTM. Pak Rektor yang dulu Pak sekarang? Iya, yang dulu. Sarip. Ya Pak Sarip, dan sekarang juga menjadi tim kita yang Pak Safi. Iya. Dr. Safi. Akhirnya konsep yang akan dikeluarkan oleh hasil kajian dari UTM itu wisata halal. Wow, wisata halal. Iya, wisata halal. Jadi wisata halal, apa namanya? Tagline-nya ya? Iya, tagline-nya wisata halal. Jadi semua wisata itu diharapkan arahnya itu wisata halal. Tapi isi dari itu semua, kalau Pak Kadis tadi menjelaskan itu adalah bagaimana semangat kolaborasi dari semua jenis, khususnya kedua jenis ini, jenis kuliner dan religi ini, bagaimana kekuatan digabungkan, mengkolaborasi dari tempat wisata dan juga kuliner-kuliner itu biar menjadi bagian tak terpisah dari hal yang disediakan oleh Bangkalan, gitu ya? Iya, betul. Jadi harapannya kami akan menjadikan kekuatan ini menjadi paket wisata. Paket wisata. Jadi peluang-peluang besar seperti adanya Sehona Muhammad Holil, seperti adanya Sinjai, itu kan banyak sekali, bahkan antri-antri yang datang ke sana. Ini peluang kedua wisata ini akan menjadikan paket wisata kita untuk membantu tempat-tempat wisata agar dikunjungi juga oleh para pengunjung di dua tempat yang besar ini. Ini kan alhamdulillah ada bocoran juga katanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ingin membangun Islamic Sign. Oh iya, IIP. IIP itu. Iya. Yang ada di Suramadu itu. Tapi mudah-mudahan segera saja. Kalau rencana sejak Bu Hoifah berkampanye itu sudah dibicarakan. Kalau itu jadi, wah luar biasa. Maka Kadis Pariwisata tidak berat lagi bekerja gitu kan. Siap, betul. Karena itu menjadi magnet sangat luar biasa. Magnet sangat luar biasa itu kan menjadi pusat rujukan Islam sedunia itu. Sedunia. Pak Kadis, maka prioritas untuk tahun 2003 yang Pak Kadis ingin canangkan, kalau tadi itu semua pendataan, verifikasi dan macamnya sudah selesai dilakukan oleh pada tahun 2019, 2020, 2021 sudah mulai bekerja untuk hasil itu, dan hari ini sudah kita bisa melihat banyak sekali tempat-tempat wisata yang muncul dan lahir atas kawalan dari Dinas Pariwisata Bangkalan lah.
untuk tahun 2003 ini, apakah Pak Kadis melihat para pengunjung semuanya sudah dianggap lebih dari cukup, atau hari ini nanti 2003 nanti akan lebih fokus bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk membantu para pengelola ini? Iya, di situ pemasaran itu yang penting. Jadi oleh karena itu kami membuat buku tempat wisata. Di buku ini sudah lengkap tempat-tempat wisata atau data-data kuliner, data-data oleh-oleh. Baik wisata budaya, di sini ada juga kalender event yang sudah yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun. 1 tahun. Iya, ada kirab budaya. Berarti sudah pernah ke Banyuwangi berarti ya? Iya. Kita memang berburu belajar ke sana. Ada kalender wisata namanya. Iya, siap. Jadi harapannya pemasaran atau promosi yang akan kita laksanakan ini mulai dari Suramadu. Jadi harapan kami itu orang masuk ke Suramadu, masuk ke Bangkalan, ada menu pariwisata. Sama dengan ada informasi pariwisata, ada informasi pariwisata. Sama dengan orang masuk ke restoran. Kan pasti nanya menunya, orang masuk. Menunya di restoran ini apa saja? Nah, jadi orang luar yang ingin ke Bangkalan, menunya Bangkalan ini apa saja? Kita tampilkan di sana. Pikiran ini kan logis. Pikiran ini kan justru memang ide yang sangat gagasan yang justru memang bisa membantu untuk bagaimana pemasaran wisata di Kabupaten Bangkalan ini kan, promosi ini kan bagus, efektif dan strategis. Siap. Ini sudah ada dalam rancangan kerja pariwisata Dinas Pariwisata Bangkalan, atau hanya dalam peta perencanaan ini? Insya Allah kita memang pertamanya di perencanaan. 2003 sudah masuk di sini nggak? Kalau yang di reklame ini masih belum, yang reklame ini. Yang reklame ini besar, anggarannya sangat besar. Nah, pikiran ini cerdas loh, pikiran ini cerdas. Siap. Tapi kalau pikiran ini hanya sekedar selesai di pikiran dan gagasan, enggak, insya Allah enggak. Ya, kecerdasan itu tidak akan bisa menimbulkan apa yang diharapkan, Pak Kadis. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas terkait. Yang pertama Kominfo sudah menampilkan videotronnya pariwisata terus kan di depan alun-alun itu. Iya, Kominfo itu. Terus yang kedua, reklame atau data-data reklame yang ada di perizinan. Orang-orang buat reklame kan harus izin ke perizinan. Ya, nah, mudah-mudahan reklame yang ada di Suramadu itu ada beberapa reklame yang bisa kita manfaatkan untuk promosi. Harus atau diwajibkan oleh. Dan ini kewenangannya siapa nih, Pak Kadis? Perizinan. Untuk setiap pemasang diwajibkan untuk menempelkan logo atau konten-konten promo wisata gitu ya. Iya, walaupun dasarnya saja tempat-tempat wisata, namun yang muncul gambar apa mungkin disewa oleh siapa? Itu masih gagasan apa sudah mau dieksekusi? Sudah kami layangkan surat ininya, surat ke dinas-dinas terkaitnya. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau gagasan baik dan ide-ide cerdas semacam ini tidak diaktualisasi dalam sebuah kebijakan yang jelas oleh negara, ketika kalau negara itu bekerjanya pasti di backup volume money function, anggaran yang bentuk kebijakan itu ya akan lewat begitu saja. Tapi kalau yang tadi itu seperti yang tahun 2020 kalau nggak salah 2021, Pak Kadis ini mempunyai banyak kreatif orangnya, meskipun daerah tidak menyediakan dana, biasanya bekerja sama banyak gitu. Ya, nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah gagasan itu kalau nanti daerah tidak bisa menyediakan anggarannya, apakah memakai cara itu juga? Kita harus pinter-pinter mencari peluang-peluang yang ada. Peluang di mana saja kita tangkap, gitu. Peluang di mana saja kita tangkap. Jadi ketika ada papan arah dari tempat dari Suramadu itu, jadi arah wisata, misalnya ke Telangong berapa kilo ke kanan ke kiri, itu harapannya Dishub ini bisa membantu untuk papan arah ini. Kan papan arah kewenangannya Dishub. Terus yang kedua, reklame yang ada di Suramadu itu harapannya bisa menampilkan tempat-tempat wisata. Itu perizinan. Bukan hanya perizinan, tapi Diskominfo juga punya. Iya, punya reklame di sana. Ini sudah dikomunikasikan menjadi kebijakan daerah apa ini hanya keinginan dari Kepala Dinas
pariwisata. Insya Allah tahun ini Gitu itu, ya. tahun ini. Saya bantu untuk menyampaikan ke Pak PLT. Nah, kalau ini hanya sekedar gagasan besar, gagasan cerdas semacam ini, selesai di pariwisata, tidak akan jalan, Pak Kadis. Tidak akan jalan. Tapi kalau ini sudah menjadi kebijakan daerah bahwa kerja-kerja pariwisata harus dibantu oleh lintas sektoral, lintas dinas dan macamnya, dan kepala daerah yang menginstruksikan, ini jalan. Nah, ini kalau hanya di sini nggak jalan. Siap. Tidak hanya dinas itu, itu ya tadi ya, Dishub sudah ya, papan arah ya. Terus Diskominfo juga reklame ya. Terus perizinan juga reklame. Terus yang keempat ini dinas UMKM. Tadi itu ya. Iya, dinas UMKM itu harapannya data-data UMKM atau produk-produk unggulan Kabupaten Bangkalan yang ada di UMKM itu bisa berada di tempat-tempat wisata kita, menjadi oleh-oleh. Jadi kita mengharuskan membuat edaran kepada tempat-tempat wisata, pengelola wisata itu agar mereka mengedepankan oleh-oleh produk Bangkalan. Tidak harus. Pak Kadis, itu sudah masuk ke kewenangannya dinas UMKM. Sementara Pak Kadis berkeinginan semacam itu karena kuliner itu bagian dari kekuatan penting pariwisata Bangkalan, itu tidak bisa tereksekusi kalau tidak ada kebijakan daerah secara umum. Oh iya. Nah, ini kan kepinginnya Pak Kadis. Ini dibicarakan nggak di rakor-rakor itu? Insya Allah setiap rakor kami sampaikan. Oh, gitu ya. Iya. Ya cuma kan karena seperti tadi ini suatu yang setiap pemasang reklame dan macamnya diwajibkan, karena ini kebijakan daerah, diwajibkan untuk memberikan ruang space gitu ya. Space tentang promosi tempat wisata. Lah, itu kalau bukan perizinan dan kalau bukan perintah dan juga instruksi dari bupati, gak jalan itu loh. Iya, cuma gini, saya kan pernah di perizinan. Oh, iya. Di perizinan itu dia kan profit, reklame itu kan profit. Iya, dia betul. juga bayar PAD. Iya, betul. Bayar PAD, sehingga dia untuk menutupi kekurangan profitnya dia harus produk-produk yang mau menampilkan dia bayar memang. Bayarnya lumayan lumayan besar karena memang bayar PAD. PAD-nya juga besar, saya juga tahu itu. Iya, tapi ini semua catatan saya, ini semua gagasan besar dan gagasan cerdas ini kalau hanya sebatas menjadi kesadaran dari dinas pariwisata, karena memang jualannya dinas pariwisata kan begini. Iya, jualannya siap. Tidak dibarengi dengan kebijakan daerah, kebijakan kabupaten daerah, nggak jalan ide cerdas ini. Mudah-mudahan maka penting selanjutnya dari forum ini saya juga sampaikan, maka penting untuk bagaimana bupati dalam konteks ini menetapkan kebijakannya, memberikan arah kebijakannya. Iya, apakah itu Perbub, apakah itu SE dan lain sebagainya. Yang penting ini adalah bentuk dari kebijakan daerah. Itu baru terjamin berjalan. Kalau seperti ini nggak jalan-jalan, Pak Kadis. Mantap itu. Jalan-jalan. Siap. Mudah-mudahan ini terwujud. Iya, karena ini lintas sektoral gitu. Tidak kewenangan pariwisata dibatasi sampai di sini. Kewenangan dibatasi tempat ini. Kewenangan UMKM di sini, kewenangan dari perizinan sampai di sini. Nah, yang mempunyai seluruh kewenangan itu siapa? Bupati. Iya, betul. Kalau LT Bupati menekan dan SE atau apa, ini menjadi kebijakan daerah, itu semua akan jalan. Dan insya Allah kerja-kerja cerdas dan gagasan-gagasan cerdas untuk mengembangkan pariwisata Kota Bangkalan bisa berjalan, buat. Saya melihat kenapa agak lelet, meskipun kesadaran berpariwisatanya di sini dan potensinya sangat luar biasa. Gara-gara itu. Oke, Pak Kadis, silakan sampaikan apa yang ingin disampaikan terkait dengan pariwisata. Selebihnya nanti kita lanjut untuk mengeksplorasi masing-masing jenis wisata yang ingin dieksplor oleh dinas pariwisata untuk kesempatan berikutnya. Silakan Pak Kadis. Halo para pemirsa Sanrasan. Mari berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah kami sudah banyak mengembangkan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bangkalan. Yang paling terbaru adalah Bukit Ancir, Bukit Geger, Pantai Telaga Biru, Pantai Telangoh, dan banyak lagi tempat-tempat wisata lainnya seperti di daerah selatan itu Dermaga Rindu, Dermaga Rasa, Pantai Rindu, dan banyak juga tempat-tempat wisata yang lain seperti Longgeledek, Sungai Amazon dan sekitarnya. Oleh karena itu, ayo teman-teman bisa berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Insya Allah kami tidak kalah dengan kabupaten atau kota yang lain
untuk menjamu dan memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan kesenangan kepada semua pemirsa yang akan berkunjung ke Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Kadis. Itu pemirsa, yang penting dan yang menjadi catatan adalah gagasan-gagasan besar tidak akan bisa teraktualisasi secara maksimal kalau hanya sekedar selesai dalam wacana dan gagasan. Dan itu harus teraktualisasi dalam sebuah kebijakan kalau itu ngomong negara. Di sisi yang lain, kalau bicara masalah promosi pariwisata, saya sudah tidak meragukan lagi Dinda, Pak Kadis ini meskipun baru di pariwisata 3 tahun, ini saya sudah sangat belajar, dan yang saya dengar tadi itu sudah sangat cukup komprehensif untuk bagaimana mengembangkan pariwisata. Yang lebih penting itu, pemirsa, ada satu, pariwisata itu tidak bisa lepas dari guide. Ya, guide. Lah, orang yang pintar berkomunikasi, orang yang paham untuk menjelaskan bagaimana potensi wisata itu dijelaskan pada para wisatawan yang hadir macamnya itu yang saya rasakan, yang saya alami kalau saya berada di tempat-tempat wisata di daerah lain. Nah, hal ini yang penting untuk dipikirkan oleh Kadis Pariwisata, dan ini akan kita bahas di lain kesempatan. Kacong jebing harus juga dimanfaatkan dan diperankan. Menurut pati sedek saya yang menggait. Nah, Lo pasti diperhatikan. harus cantik, harus ganteng. Harga sudah. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.